Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yanter Nova Purnama, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Diskusi ke-9 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar berdasarkan materi pengayaan sesi ke-9. Pada sesi kali ini kita akan menganalisis dua artikel yang ada pada materi sesi ke-9. Artikel yang pertama yaitu yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequality in OECD Country, Application of Text Mining Method, yang ditulis oleh Choi dan Zhang pada tahun 2021. Penerbitnya yaitu Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Tujuan dari artikel tersebut adalah untuk menganalisis perspektif dasar yang dimiliki negara-negara OECD tentang isu ketidaksetaraan pendidikan dan agenda kebijakan penting dari negara-negara ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis penambangan teks atau text mining untuk menganalisis makalah akademis yang membahas ketidaksetaraan pendidikan di negara-negara OECD. Lalu kita akan melihat kelebihan dan kelemahan dari artikel. Kelebihannya yaitu dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isu kebijakan yang dihadapi negara-negara OECD terkait dengan ketidaksetaraan pendidikan. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi negara-negara yang ingin mengurangi masalah ketidaksetaraan pendidikan. Lalu kita akan lihat kelemahannya, yaitu bahwa penelitian ini hanya menggunakan analisis penambangan teks, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pendidikan di negara-negara OECD. Isu-isu kebijakan negara OECD terkait ketidaksetaraan pendidikan. Masalah pendidikan di negara OECD versus di Indonesia. Persamaannya yang pertama yaitu ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, implementasi kesetaraan gender di sekolah. Perbedaannya, di sekolah saya, di SDN Parong 03, unit tempat saya mengajar, penerapan pengakuan keragaman sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Oke, berikutnya kita akan melihat keterkaitan isi jurnal dengan modul 7 MPDR 5302. Yaitu modul 7 membahas kebijakan pengelolaan pendidikan di berbagai negara. Lalu artikel OECD memperlihatkan respon kebijakan berbasis isu. Mahasiswa diajak untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan antar negara. Jadi tujuan dari modul ke-7 yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis isu-isu tentang kebijakan pendidikan di setiap negara. Next, kita akan membahas artikel yang kedua yang berjudul School Curriculum in Japan yang ditulis oleh Chi Nakayasu pada tahun 2016. Penerbit Routledge The Curriculum Journal. Oke, tujuan analisis kita kali ini yaitu menganalisis poin-poin penting pada sistem pendidikan di Jepang. Sebelum kita ke poin-poin penting pada artikel, kita akan melihat sinopsis dari artikel tersebut. Yaitu sistem pendidikan Jepang yang dipandang berhasil dalam mencapai hasil PISA yang tinggi, memiliki struktur kurikulum yang kuat dan kebijakan pendidikan yang konsisten serta terpusat. Pemerintah Jepang harus terus melakukan penyesuaian melalui reformasi kurikulum dan sistem penilaian. Jadi poin-poin penting yang ada pada artikel yaitu yang pertama kurikulumnya terpusat, lalu yang kedua penilaian berbasis kompetensi kunci, yang kedua, kebijakan pemerintah proaktif terhadap PISA. Lalu yang keempat, sistem akuntabilitas baru untuk sekolah menengah. Lalu dampaknya itu peningkatan kualitas pendidikan dan hasil PISA yang tinggi. Oke, sampailah kita kesimpulan pada sesi ke-9 ini, diskusi ke-9 MPDR 5302 yaitu isu pendidikan global memiliki kesamaan dengan situasi lokal di Indonesia. Negara OECD menerapkan kebijakan adaptif untuk mengatasi ketimpangan.
Dan yang ketiga, Jepang bisa menjadi contoh praktik kurikulum dan evaluasi yang lebih efektif. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil dari analisis 2 artikel. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, wawasan, serta dapat memberikan masukan kepada teman-teman sekalian tentang isu-isu kebijakan pendidikan di luar negeri. Sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon bantuannya, saran dan kritiknya agar kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.